Malam hari ini materi kita sudah sampai di pertemuan ke-13. Harusnya sih 14 ya, cuman karena kemarin ada kepotong libur. Jadi malam hari ini pertemuan ke-13. Dan di pertemuan ke-13 ini slide-nya nggak banyak, tapi semoga materinya bisa dicerna, bisa dipahami dengan baik, dan nanti bisa jadi bahan ketika UAS. Malam hari ini kita belajar tentang benchmarking. Kemarin kalau nggak salah sempat benchmarking ini kita bahas di pertemuan ke-11 kalau nggak salah. Ada yang masih ingat benchmarking itu apa kemarin? Benchmarking, benchmark atau benchmarking. Perbandingan Bu, untuk perbandingan. Perbandingan atau tolak ukur. Jadi mengukur suatu perusahaan itu biasanya untuk berkembang itu kan pasti membandingkan ya atau melihat dari sisi kompetitornya. Kenapa kompetitor itu bisa lebih baik dari perusahaan kita atau kenapa kompetitor itu bisa lebih berkembang daripada organisasi kita sendiri. Benchmarkingnya dari banyak hal, bisa melihat dari sisi produknya, bisa melihat dari sisi manajemennya, bisa melihat dari sisi pemasaran, bahkan sampai benchmarking dalam proses penetapan gaji atau pemberian gaji. Jadi kalau kemarin di evaluasi kinerja kita bahas bahwa tahapan penetapan kompensasi itu adalah salah satunya survei gaji, itu adalah disebut juga sebagai bentuk benchmarking dari sebuah perusahaan untuk melihat dan mempelajari apakah fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan kita itu sudah sama dengan perusahaan-perusahaan lain atau bahkan dengan perusahaan kompetitor. Nah, secara garis besarnya, benchmarking itu merupakan upaya untuk mengetahui tentang bagaimana dan mengapa suatu perusahaan yang memimpin dalam suatu industri dapat melaksanakan tugasnya secara lebih baik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain atau bisa juga dibandingkan dengan perusahaan kita sendiri. Kalau di perusahaan Bapak Ibu pasti kan juga akan dilakukan benchmarking ya. Entah itu benchmarking secara internal, benchmarking secara kompetitif, secara fungsional maupun secara generik atau secara fundamentalnya. Tujuan dari benchmarking itu sendiri ada beberapa. Salah satunya yaitu untuk menilai dan meninjau ulang ekonomis, efisiensi, efektivitas, serta kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam fungsi yang ada dalam perusahaan. Jadi salah satu tujuan benchmarking itu untuk mengetahui apakah selama ini fungsi-fungsi yang ada atau dijalankan dalam perusahaan kita itu sudah cukup efisien atau efektif, dan kelemahan serta kekurangan yang ada dalam perusahaan kita itu apa saja. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengambil tindakan yang bersifat preventif. Karena dalam suatu perusahaan itu segala sesuatunya dari hal terkecil sampai terbesar itu pasti berpotensi menimbulkan masalah kan. Makanya kenapa dalam perusahaan itu ketika membuat suatu perencanaan untuk menetapkan tujuan perusahaan selalu melibatkan juga dari pihak manajemen resiko. Karena segala sesuatu yang ada dalam perusahaan itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi masalah atau menimbulkan resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, salah satu tujuan dilakukan benchmarking ini untuk mengambil tindakan yang bersifat pencegahan agar jika terjadi sesuatu kepada perusahaan, kita sudah tahu langkah-langkah atau upaya-upaya untuk mengatasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Tujuan ketiga dari benchmarking yaitu untuk membandingkan hasil kerja perusahaan secara keseluruhan atau berbagai komponen dengan standar yang mencakup berbagai bidang. Jadi, tujuannya adalah untuk membandingkan keseluruhan proses yang ada dalam perusahaan dengan perusahaan yang lain. Kalaupun
secara internal untuk membandingkan keseluruhan proses yang ada dalam satu divisi dengan divisi yang lain. Yang keempat, untuk menjadi yang terbaik dalam melakukan aktivitas dan proses, baik itu proses produksi, proses pemasaran, maupun proses dalam pemberian penetapan kompensasi. Yang kelima, untuk meningkatkan kinerja organisasi agar mampu bersaing dengan organisasi yang lain. Ketika suatu perusahaan tidak melakukan benchmarking, maka tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan itu tidak tahu apa yang menjadi kelemahannya, apa yang menjadi kelebihannya, sehingga ketika ada perusahaan-perusahaan pesaing yang lebih besar, yang lebih baik, perusahaan tidak mampu untuk bersaing. Nah, dengan dilakukan benchmarking, tahu akan kelebihan dan kekurangan perusahaan, atau bahkan juga tahu kelebihan dan kekurangan kompetitor, maka perusahaan kita bisa bersaing dan bisa bertahan dari adanya atau dari timbulnya pesaing-pesaing yang lain. Selain karena ada tujuannya, benchmarking juga memiliki manfaat. Nah, manfaatnya itu diantaranya yang pertama, perubahan budaya kerja. Jadi setelah melakukan benchmarking itu biasanya perusahaan menjadi tahu selama ini target di dalam perusahaan itu sudah sesuai atau belum, sudah cukup realistis atau belum. Dengan adanya target kinerja yang baru, maka secara otomatis akan merubah budaya-budaya kerja yang selama ini ada dalam perusahaan untuk disesuaikan dengan target yang baru tersebut. Yang kedua, otomatis juga memiliki manfaat untuk perbaikan kinerja, membantu perusahaan mengetahui adanya gap-gap tertentu dalam kinerja dan untuk memilih proses yang akan diperbaiki. Yang ketiga, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, yaitu memberikan dasar bagi pelatihan karyawan menjadi sadar adanya gap antara yang mereka kerjakan dengan apa yang dikerjakan oleh karyawan lain. Dan yang ketiga, memberikan manfaat karena adanya keterlibatan karyawan dalam memecahkan permasalahan. Next, nah ini yang penting, jenis-jenis dari benchmarking. Yang pertama ada benchmarking internal, yaitu pendekatan dilakukan dengan membandingkan kegiatan atau proses yang terjadi dalam perusahaan. Namanya internal berarti membandingkan segala proses yang ada di perusahaan sendiri. Kalau di tempat kerja Bapak Ibu sekalian ini, benchmarking internalnya lebih kepada proses apa biasanya? Di tempat kerja masing-masing. Pasti kan ada benchmarking internal, membandingkan antara satu divisi dengan divisi yang lain. Biasanya berhubungan dengan apa? Duit, Bu. Dengan kompensasi. Dibandingkan antara divisi yang satu dengan divisi yang lain dalam penetapan kompensasi, Perbandingan berat pekerjaan. Kinerjanya, Bu. kinerjanya atau berat pekerjaannya, atau tanggung jawabnya. Sudah sesuai dengan KPI-nya kah? Sudah sesuai dengan standarnya kah? Kalau perbandingan secara proses yang dilakukan internal perusahaan, perbandingan proses. Jadi benchmarking internal ini bukan hanya satu divisi dengan divisi yang lain dalam satu perusahaan, tetapi biasanya untuk perusahaan yang memiliki berbagai cabang itu bisa juga di benchmarking ya, antara cabang yang satu dengan cabang yang lain. Kalau benchmarking internal yang terjadi antara cabang perusahaan satu dengan cabang perusahaan yang lain biasanya berkaitan dengan apa? OPEC sama APEC, Apa itu? jumlah pengeluaran gaji untuk karyawan dan Mm-mm. dibandingkan dengan UMR daerah itu sudah berbeda, Bu. Kalau perbandingan target penjualan yang ada hubungannya dengan peningkatan kinerja, biasanya kan masing-masing perusahaan itu membandingkan kan. Apalagi kalau misalnya punya beberapa cabang. Perbedaan cabang itu kan juga ada perbedaan juga ini tuh biaya operasional juga. Walaupun targetnya sama pun OPEC-nya itu berbeda. Maksudnya operasional karyawannya itu udah beda jumlahnya. Terus APEC-nya yang dikeluarkan untuk biaya gedung, biaya listrik sudah lain dan otomatis pencapaiannya juga beda di Targetnya situ. disesuaikan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, biasanya yang sering perang gitu branch manajernya kok kalah sama cabang ini, kalah sama cabang ini.
Hmm. perlawanannya ya itu beda Pak, karyawannya dia berapa, karyawan saya berapa gitu. Nah, itu biasanya juga bisa. Jadi benchmarking dari segi manajemen antara Tapi cabang. dari segi administrasi juga bisa, Bu. Misalnya cabang A laporannya tuh lebih rapi. Jadi ada cabang-cabang yang kurang rapi itu dia benchmarking sih seperti apa sih administrasinya biar rapi gitu loh, Bu. Itu juga Ya, sering sih, Bu. administrasi, manajemen, pencapaian target, terus penetapan biaya operasional itu masuk dalam benchmarking internal. Intinya yang dilakukan dalam internal perusahaan. Jadi membandingkan yang ada dalam perusahaan atau membandingkan dengan cabang-cabang perusahaan kita sendiri.